wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Indonesia PGRI. Sebelumnya saya Sofarnina Mursid. Saya Nanya Rosida. Nikmati Surulia. Saya Madeline Corneta. Saya Noviana Mustasya. Ya. Dan sebelumnya mohon maaf Ibu, bisa perkenalkan diri dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Irianti, dipanggil di sekolah Bu Yanti. Umur saya 46 tahun dan pengalaman mengajarnya lebih dari 20 tahun. Saya mengajar di MTS 03 Asy-Syafiyah Jatiwaringin. Jurusan waktu kuliahnya Bu? Oh iya, jurusan waktu kuliah sebenarnya MIPA, tapi jurusannya biologi. Dan ngajar di sekolah, ngajar IPA ya sekarang. Baik Ibu, selanjutnya kami ingin menanyakan beberapa hal terkait evolusi. Baik. Jadi yang pertama, apa yang Ibu ketahui tentang teori evolusi? Teori evolusi yang saya pahami sebenarnya sih ini waktu dapat dasarnya waktu kuliah ya. Karena di sekolah itu sudah jarang sekali dipakai. Jadi teori evolusi yang saya pahami adalah perubahan organisme karena pengaruh dari lingkungannya, dan nanti yang individu yang akan dihasilkan adalah individu yang telah melewati seleksi alam. Demikian. Kemudian apa yang Ibu ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan seleksi alam? Kalau Lamarck hampir mirip teorinya dengan teori Darwin ya, yaitu pengaruh besar dari lingkungan terhadap perubahan bentuk fisik dari organisme. Lamarck mencontohkan bahwa sebenarnya dulu jerapah itu berleher pendek gitu ya, tapi karena lingkungannya yang berupa pohon-pohon yang tinggi, maka lama-kelamaan jerapah itu berubah lehernya menjadi panjang gitu ya. Sementara kalau Darwin teori dasarnya sama, yaitu perubahan individu secara perlahan-lahan karena pengaruh kondisi alam. Kemudian, adakah keuntungannya jika kita mempelajari teori evolusi? Kalau menurut saya, yang namanya belajar nggak ada ruginya ya. Insya Allah selalu ada manfaatnya. Kemudian, apa yang Ibu ketahui tentang manusia purba? Manusia purba adalah manusia atau yang menyerupai manusia yang hidup pada masa lampau. Kemudian, menurut Ibu, siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Ya, yang pernah saya tahu, jadi menurut Darwin itu nenek moyang kita adalah kera ya. Ya, karena apa ya? Naluri kemanusiaan gitu ya. Sebenarnya sih kurang setuju dengan itu ya. Saya juga wallahu alam ya dengan pendapat yang lain. Cuma saya belum menemukan benang merah antara teori Darwin yang asal-usul nenek moyang kita dengan adanya Nabi Adam yang kita ketahui itu sebagai manusia pertama di dunia. Selanjutnya, apakah Ibu percaya tentang teori evolusi? Mengapa dan berikan alasannya? Perubahan itu adaptasi gitu ya. Tetapi kalau sampai merubah fisik secara total, sepertinya saya tidak setuju ya. Ya. Jadi untuk teorinya perubahan karena pengaruh alam itu pasti ada, tetapi tidak mempengaruhi fisik secara besar gitu, secara sangat berbeda. Gitu. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Adaptasi dan mutasi. Baik, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang ada. Kemudian mutasi itu ketika suatu organisme mengalami perubahan secara genetik ya dengan pengaruh dari lingkungan. Kemudian apakah Ibu beragama
Insya Allah. Selanjutnya, apakah agama ibu mendukung adanya dengan teori evolusi? Bertentangan sepertinya ya. Bertentangan. Siapakah manusia pertama menurut agama ibu? Manusia pertama yang menurut Al-Quran dan hadis? Ya, karena saya beragama Islam, maka sepengetahuan saya manusia pertama di bumi ini adalah Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Ya, jadi bukan manusia purba gitu ya. Tetapi wallahu alam ya, saya pribadi belum menemukan benang merah tadi manusia purba dengan Nabi Adam. Menurut ibu, apakah teori evolusi bertentangan dengan agama ibu? Iya, bertentangan. Tetapi sekali lagi yang namanya ilmu pengetahuan masih terus berkembang ya. Mungkin suatu saat akan ada benang merah, tetapi yang sekarang itu belum ada benang merah antara tadi teori evolusi yang mengatakan bahwa nenek moyang manusia ada kera dan dengan penemuan peta kromosom manusia ya, karena itu berbeda sekali ternyata. Kemudian, apakah teori evolusi masih layak diajarkan di sekolah-sekolah? Kalau sekedar diajarkan nggak masalah ya, karena kan kita juga ada sejarah ilmu pengetahuan ya. Mungkin ada teori menurut para ahli itu tidak masalah diajarkan gitu. Tetapi kita juga memberikan bukti-bukti ilmiah bahwa sampai sekarang itu belum ada benang merahnya. Oke, baik Bu, saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Ya. Apa yang Ibu ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal? Zionisme yang saya pahami, mohon maaf ya kalau salah. Zionisme adalah Yahudi dan Nasrani yang yang memiliki cita-cita untuk mengembangkan agama mereka. Kalau untuk yang Freemason, Bu? Freemason dan Illuminati ya kurang lebih hampir mirip. Mereka adalah para penyembah syaitan. Sama kayak Dajjal juga ya? Kalau Dajjal beda lagi. Mungkin iya. Nah ujung-ujungnya adalah syaitan juga ya, penyembah syaitan. Karena Dajjal itu kan merupakan ujian menurut agama saya ya, merupakan ujian keimanan di akhir zaman nanti, di akhir dunia nanti gitu ya. Apakah manusia tetap yakin bahwa Allah itu Maha Esa, Maha segalanya gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya mengenai teori evolusi ini, apakah Ibu mendukung, menolak, atau ragu-ragu? Sebenarnya sih bukan menolak, tapi cukup tahu aja. Gitu, cukup tahu aja ya. Oke. Selanjutnya, menurut Ibu, mengapa teori evolusi, khususnya mengenai evolusi pada manusia, masih dipelajari sampai sekarang? Ya, betul. Karena ya tadi belum ada benang merah antara manusia purba yang ditemukan gitu ya dengan Nabi Adam gitu. Dan setahu saya sudah ada penelitian tentang kromosom manusia dan dibandingkan dengan kromosom primata itu berbeda sekali jenisnya gitu. Jadi memang masih terus harus dibuktikan ya, masih terus harus dipelajari lebih lanjut. Ya. Selanjutnya, apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain atau peserta didik, tetapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Ya. Sekedar memperkenalkan tidak masalah menurut saya, tapi endingnya harus ditekankan bahwa dikembalikan lagi ke ajaran agama seperti itu. Baik, Bu. Oke, pertanyaan yang terakhir, Bu, bagaimana cara Ibu menjelaskan teori evolusi, khususnya evolusi pada manusia ke peserta didik? Baik, untuk teori evolusi manusia saya tidak menjelaskan itu karena memang tadi belum ada benang merahnya. Tetapi teori evolusi secara garis besar tidak masalah karena memang selalu ada perubahan gitu ya dari organisme karena pengaruh lingkungan. Terima kasih. Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya ingin
izin melanjutkan sesuai dengan tema wawancara hari ini, yaitu mengkaji teori evolusi berdasarkan fakta ilmiah. Menurut Ibu, apakah manusia purba terbukti ada atau tidak? Dan apakah manusia purba berevolusi menjadi manusia sekarang ini? Manusia purba, terlepas itu apakah manusia purba benar ataukah makhluk hidup atau organisme yang menyerupai manusia, itu memang ada dan memang sudah ditemukan dalam bentuk fosil-fosil, tetapi belum ada kajian ilmiah yang membuktikan bahwa itu benar manusia gitu ya, apalagi dibuktikan dengan bukti-bukti ilmiah berupa peta kromosom. Sudah dibuktikan bahwa berbeda antara manusia yang disebut manusia seperti yang kita kenal dan sesuai dengan kitab suci dengan manusia purba yang berupa fosil-fosil itu. Jadi memang benar Bu, yang kami ketahui juga bahwa manusia purba bukanlah manusia yang sekarang. Faktanya bahwa sampai saat ini memang belum ada benang merah yang tadi disebutkan antara evolusi Darwin dengan ajaran agama yang dianut. Kemudian juga ditunjukkan dengan bukti konkret bahwasanya manusia berasal dari kera. Belum ada bukti dengan konkret. Kemudian menurut kami sebelum adanya bukti ilmiah dan konkret, kita seharusnya tidak mempercayai penuh akan hal tersebut. Terima kasih Ibu sudah hadir dalam wawancara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.